Kita akan mulai sekarang. Tapi perlu aku beritahu terlebih dahulu. Apa yang akan kamu dengar bukanlah sesuatu yang nyaman. Ini bukan kalimat penyemangat, bukan pelipur lara, dan jelas bukan apa yang ingin kamu dengar. Tapi justru karena itulah, ini adalah hal yang paling kamu butuhkan. Sejak kamu kecil, kamu dilatih untuk menoleh keluar, mencari siapa yang harus disalahkan atas lukamu, memberi wajah pada penderitaan yang kamu alami. Dan ya, dalam banyak kasus, wajah itu adalah ibumu. Namun, kenyataan yang jarang sekali ada yang mau mengakuinya adalah ini. Yang masih mengurungmu bukan lagi ibumu, tapi bagaimana pikiranmu terus menghidupkan sosok itu di dalam dirimu. Ini bukan tuduhan, bukan pula serangan. Ini adalah sebuah kenyataan yang sangat tidak nyaman, sampai-sampai hanya segelintir orang yang cukup berani untuk menghadapinya. Ibumu mungkin sudah tak lagi hadir secara fisik, tapi ia tetap hidup di ruang terdalam alam bawah sadarmu. Kamu telah mencoba melangkah, kamu telah mencari kedamaian. Namun kedamaian tak akan datang jika kamu masih terjebak dalam sebuah peperangan yang bahkan tidak kamu sadari tengah berlangsung. Apa perang itu? Perang melawan bayangan. Sosok yang kini bukan lagi manusia seutuhnya, tapi simbol. Sebuah arketipe yang telah tertanam jauh sebelum kamu bisa menyebutkan namamu sendiri. Dan inilah kenyataan pahit yang menyertainya. Bayangan ini tidak akan hilang dengan sendirinya. Carl Jung menyebutnya sebagai Mother Complex. Bukan sekadar terminologi dalam buku psikologi, tapi sebuah penjara emosional. Penjara yang tidak tampak tapi nyata. Ia berbicara dalam diam, menghakimi tanpa kata. Ia menciptakan kekosongan yang tak bisa diisi siapapun. Ia melahirkan dahaga akan pengakuan yang terus kamu bawa sejak kecil. Dan yang paling menyakitkan, semua itu bahkan bukan milikmu. Itu adalah peninggalan, suara gaib, cap yang tertanam di kulit jiwamu. Lalu mungkin kamu akan bertanya, bagaimana cara menyembuhkan luka yang seperti ini? Inilah titik di mana perjalanan penyembuhan yang sesungguhnya dimulai. Karena selama kamu masih memandang ibumu sebagai sosok yang maha kuasa, baik untuk dipuja maupun disalahkan, saat itu juga kamu belum benar-benar melihat siapa dirinya. Yang kamu pandang bukanlah sosok nyata, tapi mitos, proyeksi. Gambar yang telah terdistorsi oleh bertahun-tahun kebutuhan yang tak pernah terpenuhi, luka yang tak pernah kamu beri nama, dan keheningan yang dipenuhi oleh dendam diam-diam. Dan bagian yang paling menyakitkan, mitos itu diam-diam mengatur hidupmu lebih dalam dari yang kamu sadari. Setiap keputusan yang kamu buat demi mendapatkan persetujuan. Setiap relasi yang kandas karena kamu berharap seseorang akan datang menyelamatkanmu. Setiap kali kamu kesulitan menetapkan batas yang sehat. Semua itu berakar jauh lebih dalam dari yang selama ini kamu kira. Akar-akarnya berasal dari masa kecilmu, dari tatapan yang tak pernah tertuju padamu, dari pelukan yang tak pernah menghampirimu, dari kata-kata yang tak pernah terucapkan. Dan kini kamu sudah dewasa, tapi di dalam dirimu masih ada anak kecil yang duduk diam, menunggu ibunya berkata, semua akan baik-baik saja. Namun inilah kenyataan paling kejam, itu tak akan pernah terjadi. Karena penyembuhan bukanlah tentang membuat dia berubah. Penyembuhan adalah berhenti berharap ia akan berubah. Dan ya, itu sungguh menghancurkan. Pernahkah kamu merasakan kehampaan saat berada dalam pelukan? Atau dihantui rasa bersalah hanya karena ingin menjauh dari seseorang yang mengaku mencintaimu? Ada sesuatu yang tak terlihat, namun membentuk dasar keseluruhan dirimu. Cara kamu mencintai, cara kamu merasa takut, bahkan cara kamu memandang dirimu sendiri. Dan akar dari semua itu dapat dilacak kembali pada satu sosok sentral dalam hidupmu. Ibu. Namun bukan ibu sebagai individu yang nyata, melainkan sebagai simbol pertama dari dunia ini. Sosok pertama yang kamu kenali sebagai sumber kehangatan, tapi juga sumber dari rasa kecewa. Ia adalah figur pertama yang mengenalkanmu pada cinta, sekaligus pada kehilangan. Menurut Carl Jung, ibu bukan sekadar peran biologis. Ia adalah arketipe purba, simbol dari kehadiran sekaligus ketidakhadiran, kasih sayang sekaligus pengekangan, pengasuhan sekaligus kurungan. Dan inilah akar masalahnya, saat arketipe ini tidak disadari dan tidak diintegrasikan, ia menjadi bayangan yang menghantui kehidupanmu. Ia bukan lagi seseorang yang berada di luar dirimu, melainkan menjadi pola yang hidup di dalam dirimu. Kompleks ibu adalah luka psikologis yang tidak hanya bersifat emosional, tetapi juga eksistensial.
Ia adalah jejak dari hubungan yang tidak pernah tuntas, bukan karena ibumu sepenuhnya gagal, tetapi karena pada masa kecil yang begitu rapuh, kamu belum memiliki kemampuan untuk memahami rasa kecewa. Tubuhmu masih menyimpan ingatannya, hatimu pun demikian. Namun pikiranmu selama bertahun-tahun menolak untuk mengakuinya. Dan disinilah letak paradoksnya. Kamu merindukan cinta dari sosok yang juga menjadi sumber ketakutanmu. Kamu ingin merdeka, tapi takut melukai hatinya. Kamu ingin menjadi dirimu sendiri, namun selalu dihantui rasa bersalah saat berbeda darinya. Inilah bentuk loyalitas emosional yang tak disadari. Sebuah ikatan yang tak terlihat mata, tapi begitu kuat hingga seluruh hidupmu dibangun bukan berdasarkan keinginanmu, melainkan berdasarkan kebutuhannya. Mengapa begitu banyak orang dewasa tetap terjebak dalam pola yang sama? Karena masyarakat hanya memuliakan peran ibu secara sepihak. Kita diajarkan untuk mencintai tanpa syarat, menghormati tanpa pertanyaan, memaafkan tanpa tenggat waktu. Mengkritik ibu dianggap tabu, bahkan seolah berdosa. Yang tak pernah diajarkan kepada kita adalah bagaimana cara melepaskan diri dengan sehat. Kita tidak diajarkan bahwa cinta bisa tetap hadir tanpa keterikatan. Bahwa memahami luka sang ibu tidak berarti kita harus memikulnya. Bahwa menyadari pola bukanlah bentuk pengkhianatan, tapi justru merupakan gerbang menuju kebebasan emosional. Secara filosofis, hubungan dengan ibu adalah pelajaran awal tentang identitas diri. Ia adalah cermin pertama yang menunjukkan siapa dirimu. Tapi jika cermin itu retak, kamu tumbuh dengan bayangan diri yang terdistorsi. Inilah kenapa, bahkan di usia dewasa, banyak dari kita masih bertanya, apa aku cukup? Apakah aku layak dicintai? Pertanyaan yang bukan berasal dari dunia luar, tapi dari pantulan pertama yang pernah kita terima. Dan disinilah krisis sebenarnya dimulai. Karena selama kamu tidak menyadari bahwa yang kamu lawan bukan sosok nyata, tapi bayangan internal yang belum kamu kenali, kamu akan terus mengulangi pola yang sama. Dengan pasangan, anak, bahkan dengan diri sendiri. Kompleks ini tidak mengenal logika. Ia hidup di wilayah yang lebih dalam, alam bawah sadar. Ia akan membisikkan bahwa kamu harus menjadi anak baik bahkan saat kamu hancur. Ia akan menahanmu dari berkata tidak, bahkan ketika tubuhmu menjerit ingin pergi. Ia akan membuatmu merasa bersalah karena memilih dirimu sendiri. Dan selama itu tidak kamu sadari, kamu tidak hidup sebagai dirimu. Kamu hidup sebagai bayangan dari harapan seseorang. Itu bukan hidup, itu warisan yang belum kamu putuskan untuk lepaskan. Dan inilah momen krusialnya. Kamu bisa menjadi generasi yang mengakhirinya. Tapi pertama-tama, kamu harus berani melihatnya apa adanya. Tanpa ilusi, tanpa glorifikasi, tanpa rasa bersalah. Bayangan itu, sosok ibu dalam pikiranmu, tidak hanya tinggal diam di masa lalu. Ia menyusup ke dalam keputusan-keputusan kecilmu. Cara kamu memilih pasangan, cara kamu menanggapi kritik, cara kamu mengatur batas, bahkan cara kamu mencintai dirimu sendiri. Itulah kenapa kamu merasa tidak pernah cukup. Kenapa kamu berusaha keras agar orang lain menyukaimu, bahkan ketika itu menyakitimu? Karena tanpa sadar, kamu sedang berusaha membuktikan sesuatu kepada sosok yang sudah tidak ada di hadapanmu. Kamu mencari cinta yang tak bersyarat dari pasanganmu. Kamu berharap pengakuan dari atasanmu. Kamu mendambakan seseorang yang bisa melihat dirimu seutuhnya, tanpa kamu harus menjelaskan, tanpa kamu harus sempurna. Tapi sadarlah, itu bukan cinta. Itu adalah hasrat untuk diperbaiki. Dan tak seorang pun di dunia ini bisa memperbaiki luka yang tidak mereka sebabkan. Akibat dari kompleks ibu yang belum sembuh, kamu menjadi terlalu baik, terlalu memaklumi, terlalu takut ditinggalkan. Kamu belajar untuk menyenangkan orang lain, bahkan jika itu berarti mengorbankan kebenaran dirimu sendiri. Dan pola ini tidak berhenti di dirimu. Jika kamu tidak menyadarinya, kamu akan mewariskannya, baik secara emosional maupun melalui energi yang kamu pancarkan ke dunia. Setiap hubungan yang kamu miliki menjadi arena ulangan masa lalu. Ketika seseorang tidak membalas pesanmu, kamu tidak hanya merasa kecewa, kamu merasa ditolak sepenuhnya. Karena di balik kekecewaan itu, ada anak kecil di dalam dirimu yang dulu menunggu perhatian dan tidak mendapatkannya. Ketika kamu ditinggal, kamu tidak hanya merasa sedih, kamu merasa tidak layak dicintai. Karena dulu, kamu belajar bahwa cinta datang bersyarat. Ketika seseorang mencintaimu dengan tulus, kamu malah merasa cemas. Karena cinta yang stabil terasa asing.
Kamu terbiasa pada cinta yang membuatmu berjuang keras, membuktikan diri, dan berharap-harap cemas. Inilah paradoks terbesar. Kamu menginginkan kehangatan, tapi kamu merasa nyaman dalam ketidakpastian. Kamu mendambakan kebebasan, tapi kamu takut jadi egois. Kamu ingin mencintai dirimu sendiri, tapi kamu tidak tahu seperti apa rasanya. Dan semua itu bisa ditelusuri ke satu titik. Kamu belum melepaskan mitos tentang ibu dalam dirimu. Mitos bahwa akan datang suatu hari nanti, memahami semuanya, dan mengatakan bahwa kamu cukup, tapi dia tidak akan datang. Dan bukan karena ia jahat atau tidak peduli, tapi karena harapan itu tidak lagi realistis. Kamu tidak sedang berurusan dengan sosok nyata. Kamu sedang berhadapan dengan energi lama yang tertinggal dalam batinmu. Kabar baiknya, kamu tidak harus menghapus masa lalu. Kamu hanya perlu memutus pola itu. Kamu hanya perlu berkata, dengan penuh kesadaran, aku tidak akan menunggu diselamatkan lagi. Aku memilih untuk merawat diriku sendiri. Aku tidak akan terus hidup berdasarkan luka, tapi berdasarkan keutuhan yang sedang aku bangun. Itulah langkah pertama menuju kedewasaan emosional. Bukan berarti kamu berhenti mencintai ibumu, tapi kamu berhenti menjadikannya pusat dari dunia batinmu. Bukan berarti kamu melupakan masa lalu, tapi kamu berhenti menjadikannya dasar untuk semua keputusanmu hari ini. Kamu mulai hidup, bukan sebagai anak yang terluka, tapi sebagai manusia yang sadar. Bayangkan ini, untuk pertama kalinya dalam hidupmu, kamu berhenti meminta cinta. Bukan karena kamu tidak menginginkannya, tapi karena kamu sadar, kamu bisa menciptanya sendiri. Itulah momen ketika pemberontakan sejati dimulai. Bukan pemberontakan yang meledak-ledak. Bukan kemarahan yang diarahkan pada ibumu atau siapapun. Tapi pemberontakan yang paling sunyi dan paling sakral. Kamu menolak menjadi korban dari masa lalu. Pola psikologis yang membentukmu, yang kamu kira adalah kepribadianmu, bukanlah kodrat. Ia adalah hasil dari pengulangan yang belum disadari. Dan saat kamu mulai melihat pola itu, kamu mencabut akar-akar yang selama ini diam-diam mengatur hidupmu. Carl Jung menyebutnya individuasi, proses menjadi dirimu yang utuh. Dan proses ini tidak bisa dimulai sebelum kamu berdamai dengan ibumu. Bukan sebagai sosok fisik, tapi sebagai archetype, simbol batin yang menempati ruang terdalam dari jiwa manusia. Dan untuk melawan arketipe ini, kamu tidak butuh dendam. Kamu butuh keberanian untuk melihat sesuatu yang menakutkan. Bahwa kamu tidak lagi anak kecil. Bahwa kamu tidak akan diselamatkan. Dan bahwa kamu bisa menjadi penyelamat bagi dirimu sendiri. Pemberontakan ini bukan sekadar menolak ibu yang ideal. Ini adalah tindakan spiritual. Ini adalah lahirnya dirimu sebagai sosok dewasa. Ketika kamu berhenti mencari pengakuan eksternal, kamu menciptakan fondasi internal. Ketika kamu berhenti mengulangi kalimat yang dulu kamu dengar, kamu mulai menulis naskah baru. Ketika kamu berhenti meminta untuk dipahami, kamu mulai memahami dirimu sendiri. Tapi kamu perlu tahu, rasa sakit tidak hilang tiba-tiba. Sebaliknya, pada awalnya malah semakin terasa, karena kamu sedang mencabut sistem kepercayaan yang selama ini menopang identitas palsumu. Seperti melepaskan kulit lama yang melekat begitu dalam. Seperti menghancurkan rumah masa kecil tanpa tahu akan tinggal di mana setelahnya. Tapi dari reruntuhan itu, kamu membangun kembali. Dengan bahan yang kamu pilih sendiri. Dengan warna yang kamu sukai. Dengan arsitektur batin yang tidak lagi dibentuk oleh ketakutan, tapi oleh kesadaran. Dan di titik ini, kamu tidak lagi mencari ibu dalam pasanganmu. Kamu tidak lagi berharap dunia akan memperlakukanmu dengan lembut seperti yang dulu kamu harapkan dari ibumu. Karena kamu tahu, kamu bisa menjadi ibu bagi dirimu sendiri. Kamu bisa menjadi suara yang menenangkan dirimu saat panik. Kamu bisa menjadi pelukan yang tak pernah kamu terima dulu. Kamu bisa menjadi pengakuan yang kamu kejar-kejar seumur hidup. Inilah kedaulatan sejati. Ketika kamu berhenti menjadi bayangan dari sosok lain dan berdiri sebagai wujud utuh dari dirimu sendiri. Dan jika kamu bertanya, bagaimana caranya memulai? Mulailah dari keheningan. Amati reaksi emosionalmu seperti seorang peneliti mengamati gejala. Tuliskan setiap pola yang berulang. Ketika kamu merasa ditinggalkan, diremehkan, diabaikan, tanya dirimu, apakah ini milikku atau warisan? Lalu pilih. Pilih untuk menjawab berbeda. Pilih untuk tidak lagi bereaksi dari luka, tapi dari kesadaran. Luka itu mungkin masih terasa, tapi kamu tidak lagi membiarkannya mengatur arah hidupmu. Itulah pemberontakan paling radikal,
mencintai dirimu dengan cara yang tidak pernah kamu terima. Dan saat kamu melakukannya, sesuatu berubah, bukan di luar, tapi jauh di dalam. Sebuah suara kecil berkata, "Kamu aman sekarang." Jika kamu sudah sampai di titik ini, berarti kamu telah melakukan hal yang luar biasa. Kamu berani melihat ke dalam, ke tempat yang paling ditakuti oleh kebanyakan orang, ke jurang yang tak bisa dijangkau oleh logika, hanya bisa disentuh oleh keberanian emosional. Dan sekarang, waktunya kita bicara tentang fase terakhir, kelahiran sang ibu batin. Carl Jung berkata bahwa setiap orang memiliki anima dan animus, sisi feminin dan maskulin dalam jiwa. Tapi jauh sebelum kamu bisa menyeimbangkan keduanya, ada satu langkah penting, melahirkan sosok ibu dari dalam dirimu. Bukan ibu yang melahirkanmu secara fisik, tapi ibu yang kamu butuhkan saat dunia terasa terlalu dingin, terlalu sunyi, terlalu kejam. Ibu yang hadir bukan karena darah, tapi karena pilihan. Pilihanmu sendiri. Bayangkan ini, setiap kali kamu terbangun di tengah malam karena kecemasan, ibu batinmu hadir memelukmu dengan tenang. Setiap kali kamu merasa gagal, ditolak, tidak cukup baik, ibu batinmu membisikkan bahwa kamu tetap layak dicintai. Setiap kali kamu ingin menyerah, ibu batinmu berdiri menjadi tiang yang menopangmu. Ibu ini bukan sempurna, tapi dia hadir tanpa syarat. Dia tidak memintamu berubah. Dia hanya ada sebagai ruang aman yang tidak pernah kamu miliki di luar sana. Dan yang paling ajaib, dia adalah kamu. Bukan versi palsu yang kamu tampilkan di depan orang lain. Bukan versi yang haus pengakuan atau pujian. Tapi versi terdalam dari dirimu yang lahir dari luka, tapi memilih untuk menyembuhkan. Versi yang tidak lagi dikendalikan oleh masa lalu, tapi dibentuk oleh kesadaran penuh. Inilah titik transformasi sejati. Ketika kamu berhenti menunggu ibu dari luar dan mulai menjadi ibu dari dalam. Mungkin kamu bertanya, bagaimana caranya menjadi ibu bagi diriku sendiri? Jawabannya tidak datang dari satu teknik, tapi dari kebiasaan harian yang kecil namun revolusioner. Saat kamu berbicara pada dirimu sendiri, ubahlah nada bicaramu. Bicaralah seperti kamu berbicara pada anak kecil yang kamu cintai. Saat kamu gagal, jangan hukum dirimu. Dekati dirimu dengan rasa ingin tahu, bukan kritik. Saat kamu merasa hancur, jangan sembunyikan perasaan itu. Tahan ruang untuknya, seperti ibu sejati yang tahu bahwa menangis bukan kelemahan, tapi proses penyembuhan. Dan ya, kamu akan tergoda untuk kembali ke pola lama, untuk menyalahkan, untuk berharap orang lain memahami, untuk menunggu dunia berubah. Tapi saat kamu sadar, kamu akan berhenti. Karena kamu tahu, kamu sudah memiliki apa yang kamu cari. Kamu tidak perlu menyelesaikan masa lalu untuk menciptakan masa depan. Kamu hanya perlu satu hal, menjadi hadir untuk dirimu sendiri sepenuhnya. Itulah kebebasan sejati. Bukan ketika kamu melupakan ibumu, tapi ketika kamu berhenti menjadikan bayangannya sebagai pusat identitasmu. Dan saat itulah luka berubah menjadi pelajaran, kesepian berubah menjadi kekuatan. Dan kamu menjadi ibu yang selama ini kamu tunggu. Bukan hanya untuk dirimu, tapi untuk siapapun yang kamu cintai. Karena penyembuhan itu menular, dan dunia butuh lebih banyak manusia yang sudah menjadi utuh. Pernahkah kamu merasa bahwa meski sudah memahami segalanya, meski sudah memaafkan, menyembuhkan, menangis dan melepaskan, masih ada sesuatu yang tertinggal? Seolah ada lapisan terdalam yang tak bisa dijangkau oleh logika atau terapi. Sebuah getaran purba. Sebuah duka yang bukan milikmu, tapi hidup di dalam tubuhmu. Inilah rahasia yang tak banyak orang berani hadapi. Luka yang kamu rasakan bukan hanya milikmu. Ia adalah warisan jiwa. Sebuah pesan lintas generasi. Sebuah beban yang diturunkan dari ibu ke anak bukan lewat kata, tapi lewat energi, pola pikir, bahkan diam. Kamu tidak hanya mewarisi bentuk wajah atau warna kulit dari ibumu. Kamu juga mewarisi ketakutannya, rasa bersalahnya, kemarahannya, dan kesepian yang tak pernah ia tahu cara sembuhkan. Dan yang lebih menyedihkan, ibumu juga mewarisinya dari ibunya. Dan nenekmu dari neneknya. Begitu terus hingga ke belakang, ke garis keturunan yang tak pernah punya bahasa untuk menyebut luka. Disinilah Carl Jung berbicara tentang inherited trauma, trauma turun-temurun. Bukan sekadar trauma pribadi, tapi trauma kolektif arketipal. Sebuah pola batin yang terus mencari wadah baru, sampai seseorang cukup sadar untuk menghentikannya. Orang itu adalah kamu. Bayangkan tubuhmu seperti taman, tumbuh subur, penuh potensi.
Tapi akar-akar yang mengikatnya berasal dari benih yang tidak kamu tanam. Kemarahan, rasa tidak cukup, haus cinta tanpa syarat itu bukan benihmu, tapi kamu yang menumbuhkannya. Dan kamu juga yang bisa mencabutnya. Inilah tugas besar yang diwariskan kepadamu, mengakhiri siklus. Bukan untuk ibumu, bukan untuk nenekmu, tapi untuk dirimu sendiri. Karena kamu layak hidup bebas dari luka yang bukan milikmu. Namun jangan salah, menyadari bahwa kamu membawa luka yang bukan kamu ciptakan, itu bukan alasan untuk jadi korban. Sebaliknya, itu adalah panggilan untuk menjadi penyembuh. Untuk menjadi titik balik dalam alur panjang penderitaan diam-diam. Tapi bagaimana caranya? Kamu mulai dengan bertanya pada diri sendiri. Apakah ini benar-benar perasaanku atau perasaan yang diwariskan? Apakah aku marah karena situasi ini atau karena luka lama yang hidup melalui situasi ini? Apakah aku sedang menjadi diriku atau sedang memainkan naskah yang sudah ditulis jauh sebelum aku lahir? Pertanyaan-pertanyaan itu akan membawamu turun lebih dalam. Dan di sanalah kamu akan temukan akar luka yang selama ini bersembunyi. Pada akhirnya kamu akan sampai di satu titik, sebuah kesadaran yang begitu dalam, begitu hening, begitu mengguncang, bahwa sang ibu yang kamu lawan, yang kamu rindukan, yang kamu idolakan atau benci, bukanlah perempuan itu. Tapi Gema. Sebuah gema dalam batinmu yang berasal dari ribuan tahun ketidaktahuan, luka, dan cinta yang tidak tahu cara ditunjukkan. Dan kamu bukan hanya anak dari ibu jasmani. Kamu adalah jembatan. Kamu adalah portal antara masa lalu dan masa depan. Jika kamu sembuh, kamu tidak hanya menyembuhkan dirimu, kamu menyembuhkan garis keturunanmu. Kamu membuat nasib yang tadinya pasti. Itulah kebenaran terakhir, bahwa luka ibu bukan akhir, tapi awal. Bahwa kamu bukan korban, tapi alkemis. Bahwa kamu bisa memutus rantai penderitaan dengan satu tindakan kecil hari ini, memaafkan dirimu sendiri. Karena di akhir segalanya, ibu terpenting bukan yang membesarkanmu, tapi yang kamu lahirkan dalam dirimu, dan dia sedang menunggumu. Sekarang, tutup matamu, tarik napas dalam, dan tanyakan perlahan, apa yang ingin aku akhiri hari ini, dan apa yang ingin aku mulai? Jika kamu benar-benar mendengarkan, kamu akan mendengar jawabannya. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Dari suara yang selama ini di bawah luka, dan kini siap untuk lahir. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, bagikan kepada orang-orang terdekat, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Tinggalkan juga komentar atau pemikiran Anda di bawah. Saya selalu senang membacanya. Semoga hari Anda dipenuhi kebahagiaan dan energi positif. Sampai jumpa di video berikutnya.